without you. Saya kira sudah baik, Mbak. Dalam bertoleransi makanya saya kira sudah bagus kan toleransinya. Sudah saling ada keterbukaan, saling toleransi. Sudah bagus lah menurut saya. Ya merasa sih masih aman-aman aja kalau di daerah saya kurang tahu misalnya kalau misalnya udah di kota besar kayak di sini. Tapi 3 hari di sini ya masih biasa aja, masih merasa dihormati lah sebagai muslim. Kalau hari ini ya sepertinya agama hanya sebatas menjadi bingkisan atau bungkus saja, tapi secara substansi masih orang-orang kebanyakan masih kurang bisa memahami. Artinya sebenarnya kan konflik itu karena apa ya? Lebih ke egosentris saja. Padahal kan sebenarnya esensinya kan bukan beragama, tapi bertuhan. Masjid ini sudah ada sejak kemarin, setahun yang lalu Agustus, tepatnya tanggal 10 itu dari sekitar 10 Agustus 2018. Kehidupan masyarakat di wilayah ini di lingkungan Malioboro sendiri pastinya lingkungan pedagang semuanya ya. Oleh karena itu ya sangat beragam macam, sangat banyak. Nah, lingkungan di sini adalah lingkungan yang bukan 100% muslim seperti itu. Jadi ada saudara-saudara kita yang muslim, ada juga saudara-saudara kita yang dari Tionghoa. Kemudian kebetulan masjid ini berdekatan juga dengan gereja seperti itu. Nah, mengenai masjid, mengapa masjid ini modelnya berbentuk kayak ya Chinese ya, seperti itu. Nah, di sekitaran sini adalah lingkungan orang-orang Tionghoa banyak ya. Jadi salah satu bentuk toleransi kita sebagai umat beragama, kita tidak boleh memaksakan, karena biasanya kalau masjid ya ada kubahnya, ada menaranya seperti itu. Tapi itu di lingkungan yang memang 100% muslim seperti itu. Tapi untuk menghargai sekitar lingkungan sini, maka sebagai orang yang beragama dan memaknai toleransi sebagai hal yang penting dalam kehidupan ini, maka masjid ini dibentuk atau didesain arsitek yang bermodelkan Chinese seperti itu. Salah satunya adalah mengaji itu hanya boleh 10 menit atau 15 menit sebelum azan seperti itu. Jadi suaranya boleh keluar misalnya kita pasang suara luar hanya 15 menit sebelum sholat maghrib dimulai seperti itu. Karena kalau biasanya di masjid-masjid umum biasanya setengah jam atau 30 menit atau bahkan 1 jam sebelum masuk waktu sholat itu sudah ngaji gitu. Kemudian kalau ada pengajian kita juga selalu mengadakan ya seperti pengajian yang ada sekarang ini, hanya boleh kita lakukan atau suaranya hanya boleh berada di dalam lingkungan masjid saja, tidak sampai keluar sana. Kalau di daerah saya kan misalnya ada korban itu baik yang muslim maupun non muslim ikut andil di dalamnya. Meskipun yang non muslim seperti saya misalnya cuma bantu-bantu masak, yang bapak-bapak bantu potong-potong, itu kan sudah termasuk toleransi menurut saya. Ketika kita tidak melanggar hak
orang lain dalam arti beda agama itu sudah toleransi sebenarnya. Agamamu agamamu, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Itu sangat penting karena untuk menjaga persatuan bangsa. Menurut saya sih penting, tapi pada porsinya masing-masing, pada batasannya masing-masing. Ya sangat penting, sangat penting. Toleransi beragama itu penting banget, apalagi kita hidup di Indonesia. Indonesia punya banyak suku, punya banyak budaya, punya banyak bahasa, pastinya memiliki banyak perbedaan, dan sekian ratus bahkan ribuan perbedaan di situ, dan juga banyak pula yang beraneka ragam ya, banyak agama, dan kita tidak hidup di lingkungan masing-masing, tapi kita berbaur antara Islam, antara Nasrani, antara Buddha, dan agama-agama lain seperti itu ya. Nah itu sangat penting banget mengenai saling memahami atau saling menghargai, terutama itu kaitannya mengenai hal-hal yang sensitif atau isu-isu yang sensitif, terutama mengenai agama seperti itu. Jadi penting banget.